Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Haris Nurul Angkor, mahasiswa Universitas Pamula, jurusan akuntansi kelas 02 Sake 009. Ya, di sini saya akan menjelaskan cara mengolah data dengan fungsi logika dalam Microsoft Excel. Materi kali ini kita akan membahas tentang pengolahan data dengan fungsi logika. Nah, di mana di sini kita memakai function if. Nah, function if sendiri merupakan salah satu fungsi yang populer di dalam Microsoft Office Excel, di mana fungsi ini memungkinkan kalian membuat sebuah perbandingan yang logis antara nilai dan perkiraan. Jika kondisi terpenuhi, maka akan menghasilkan nilai true atau nilai yang benar, dan akan menghasilkan nilai lainnya atau nilai false jika kondisi tersebut tidak terpenuhi. Oke, nah di mana fungsi dari if ada 3 jenis, yaitu ada if tunggal, if bertingkat, dan if dengan kombinasi fungsi. Yang kita akan bahas kali ini yaitu 2 jenis if, yaitu if tunggal dan if bertingkat. Langsung aja kita ke pembahasan tentang if tunggal. Nah, if tunggal bertujuan untuk menguji data-data yang diajukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan syarat if tunggal hanya boleh mengajukan 2 syarat atau kondisi. Nah, struktur penulisan if tunggal yaitu sama dengan if, lalu masukkan logical testnya, setelah itu masukkan kondisi pertama dan masukkan kondisi kedua. Nah, kondisi pertama dan kedua ini merupakan sebuah kondisi yang bernilai benar dan bernilai salah. Oke, lalu nanti tutup kurung. Langsung saja kita lihat contohnya. Nah, di sini terdapat sebuah tabel, dan di dalam tabel ini berisikan sebuah data nilai dengan lengkap dengan rata-rata dari nilai siswa tersebut. Nah, di mana di sini terdapat instruksi untuk mengisi kolom keterangan, maka instruksi yang harus diperhatikan adalah jika nilai rata-rata siswa adalah lebih dari 82, maka kolom keterangan akan berisikan lulus. Lalu jika nilai rata-ratanya kurang dari 82, maka keterangan yang terisi adalah tidak lulus. Jadi kalau kita lihat dalam kolom rata-rata ini, maka kita bisa menganalisis nih bahwa nilai 90 berarti dia keterangannya adalah lulus, gitu kan. Nah, lalu untuk nilai 92 adalah lulus juga. Lalu untuk 81 otomatis dia akan berisikan atau menghasilkan inputan tidak lulus. Nah, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan mengisikan pada kolom keterangan ini dengan menggunakan fungsi dari if. Jadi di sini kita tidak bisa menuliskan secara manual seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk penulisannya adalah ingat untuk strukturnya yaitu logical test sama dengan if logical test, lalu masukkan value atau kondisi benarnya, baru nanti masukkan kondisi salahnya. Langsung aja kita di sini buat sama dengan if buka kurung, masukkan logical testnya. Nah, logical test di sini adalah nilai dari rata-rata. Karena apa? Karena di instruksinya sendiri yang dijadikan sebagai acuan adalah dari kolom nilai rata-rata. Nah, kolom nilai rata-rata di sini yaitu dimulai dari J18 sampai dengan J26. Nah, maka di sini kita masukkan logical testnya yaitu dari J18. Lalu kita masukkan kondisinya di sini adalah jika nilai rata-ratanya lebih dari sama dengan 82, maka lalu masukkan value if true-nya. Nah, value if true-nya adalah ketentuan atau kondisi yang pertama. Oke, kondisi pertamanya apa? Atau kondisi benarnya adalah maka akan tercetak lulus. Lalu yang kedua adalah masukkan value if false-nya. Jadi karena di sini kita lihat
Jika nilai lebih dari sama dengan 82, maka keterangan lulus. Dan kurang dari 82, maka keterangannya adalah tidak lulus. Lalu di sini kita bisa masukkan nilai false-nya, yaitu tidak lulus. Oke, jadi untuk kondisi true-nya yaitu lulus, dan untuk kondisi false-nya atau kondisi salahnya adalah tidak lulus. Jadi sama dengan if J18 lebih dari sama dengan 82 itu merupakan logical test. Lalu keterangan lulus yaitu untuk value if true, sedangkan keterangan tidak lulus untuk value if false-nya. Oke. Maka ketika kita enter, maka akan menghasilkan nilai lulus. Jadi 90 adalah lulus. Kenapa? Karena 90 ini nilainya lebih dari sama dengan 82. Nah, sekarang kita coba yang keduanya lagi. Yang kedua sama dengan masukkan fungsinya yaitu if, buka kurung, lalu masukkan logical testnya yaitu ada di J19, langsung masukkan lebih dari sama dengan, sama kayak tadi 82, maka value if true-nya adalah lulus. Lalu koma, false-nya yaitu tidak lulus. Nah, baru di enter seperti itu. Nah, oke, lanjut lagi biar kita bisa lancar ya. Sama dengan if, buka kurung, lalu logical testnya, lalu masukkan sama dengan 82, lalu keterangannya adalah lulus, lalu koma, tidak lulus, tutup kurung, enter. Oke, jadi seperti ya. Kenapa ini tidak lulus? Karena nilai rata-ratanya ada 81. Sebenarnya cukup sekali membuat rumusnya. Nah, setelah itu tinggal kita copy aja. Nah, cara kopinya yaitu bisa langsung ditarik ke bawah atau juga bisa dengan cara posisikan kursor di pojok kanan bawah, lalu pojok kanan bawah sel yang mau kita copy, lalu di double klik. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat satu-satu di sini 92 lulus, lalu 81 tidak lulus, 80 tidak lulus, 87 lulus, 78 tidak lulus, 82 lulus, 85 lulus, dan 84 lulus. Nah, ini kenapa 82 dia lulus? Karena di sini untuk kondisinya yaitu lebih dari sama dengan 82. Kalau lebih dari sama dengan 82 berarti nilai 82-nya ikut gitu ya. Jadi 82 ini masih dianggap lulus. Sedangkan kalau nilainya kurang dari 82 maka nilai tersebut, maka keterangannya tidak lulus. Atau kurang dari 82 berarti 81 ke bawah. Sekarang kita masuk ke dalam fungsi untuk if bertingkat. Nah, di mana if bertingkat ini merupakan sebuah fungsi dari if yang bertujuan untuk menguji data-data yang diajukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan ketentuan syarat yang diajukan lebih dari 2 syarat atau lebih. Penulisan if bertingkat sama halnya seperti penulisan if tunggal. Hanya saja di sini kita menambahkan lebih banyak kondisi atau syarat yang diajukan. Nah, langsung saja kita ke contoh untuk penulisan if bertingkat. Di mana di sini ada sebuah tabel sama halnya seperti tabel yang tadi kita kerjakan. Hanya saja di sini ada kolom predikat. Nah, kolom predikat ini akan kita isikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Nah, di sini kita lihat untuk ketentuannya yaitu jika nilai rata-rata dari siswa tersebut lebih dari sama dengan 90, maka predikat yang terisi di sini adalah A. Lalu, jika nilai rata-rata dari siswa tersebut lebih dari sama dengan 85, maka predikatnya B. Jika nilai rata-rata dari siswa tersebut lebih dari sama dengan 82, maka predikatnya C, dan nilai rata-rata kurang dari 82 sama dengan predikatnya D. Oke, di sini kita bisa pahamin ya. Jadi kalau misalkan dia nilai rata-ratanya
90 ke atas, 90 sampai dengan 100, maka dia mendapatkan predikat A. Lalu jika range nilainya dimulai dari 85 sampai dengan 89, maka predikatnya akan menghasilkan B. Lanjut ke range nilai dari 82 sampai dengan 84, maka predikatnya adalah C. Dan jika nilainya rata-rata kurang dari 82, maka predikatnya D. Jadi dimulai dari 81 ke bawah, maka dia memiliki predikat D. Jika kita lihat sekilas, kalau di sini nilai rata-ratanya untuk D itu 90, berarti predikat yang akan tertulis nanti pasti A. Lalu kalau 92 juga A, 81 nanti dia predikatnya D. Untuk Alvinio untuk nilainya rata-rata 80, dia D. Terus 87 dia memiliki predikat B. Dan 78 sudah pasti D. 82 itu predikatnya C, dan 85 itu predikatnya adalah B, dan 84 adalah C. Nah, lanjut kita di sini pakai atau kita coba masukkan. Oke, jadi untuk penulisan rumusnya adalah sama dengan if buka kurung, lalu masukkan logical testnya. Di sini logical test atau logika yang diuji adalah untuk si kolom rata-rata. Nah, rata-rata untuk AD ada di kolom J40. Lalu masukkan kondisinya lebih dari sama dengan 90, maka atau koma akan tercetak predikat A. Oke, lalu koma if buka kurung, masukkan kondisi yang kedua, yaitu masukkan kondisi yang kedua, di mana kondisi yang kedua adalah nilainya lebih dari 85, maka predikatnya B. Jadi lanjut lagi di sini J40 lebih dari sama dengan 85, koma buka kutip 2 B. Oke, lalu koma if buka kurung, masukkan lagi logical testnya masih di AD, yaitu di J40, lalu lebih dari sama dengan 82, atau maka akan tercetak C. Dan terakhir, masukkan kondisi false-nya. Jika nilainya kurang dari 82, maka tercetak D. Jadi tidak perlu lagi kita tuliskan untuk if-nya. Karena apa? Karena di sini kondisinya sudah jelas, yaitu jika nilainya kurang dari 82, maka langsung saja nilainya D. Nah, langsung kita enter. Oke, maka akan tercetak A. Nah, di sini untuk kurungnya dia juga akan menyesuaikan seberapa banyak dibuka kurungnya itu ya. Karena di sini kan kita buka kurung 1, 2, 3, maka di sini juga harus dibalas kurungnya sebanyak 3 kali, baru nanti di enter. Hasilnya adalah benar ya. Jadi untuk nilai 90 maka dia A. Oke, lanjut. Yang kedua, misalkan sama dengan if buka kurung, logical testnya lebih dari sama dengan 90, maka predikatnya adalah A. Oke, if, lalu masukkan lagi logical testnya lebih dari sama dengan 85, maka B. Oke, if buka kurung, untuk predikat nilai dari 82, untuk nilai rata-rata dari lebih dari sama dengan 82, maka tercetak C, lalu tercetak D, lalu koma D, tutup 1, 2, 3, lalu enter. Oke, nah jadi untuk cara cepatnya, jika kita sudah benar nih untuk satu rumus yang kita ketikkan, nanti tinggal copy aja. Jadi bisa dengan
double klik atau dengan bisa juga ditarik ke bawah. Maka hasilnya seperti ini. Dimana 81 adalah D, benar ya, karena kurang dari 82. Terus 80 juga sama D, kurang dari 82. Lalu di sini ada 87B, karena lebih dari 85, 78, 82, 85, dan 84. Ya, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.